Jadi ini udah beres Saya semua potong tahapan masker vaksin bentar udah? ya, Pak, ini di ruangan kantor soalnya, di ruangan kantor. Siap. Saya habis ini langsung ke Puskesmas Turi. Mengulang nostalgia. Kerja lagi saya. Oh, siap. Jadi gimana setelah tadi vaksin, Dok? Ada yang dirasa? Nggak ada? Kalau dari saya sih nggak ada, Pak. Lapar, Pak, malahan, Pak. Lapar. Jam makan Nggak ada siang apa-apa ini. juga. Apa? Jam makan siang soalnya. Iya, Pak, lapar, Pak. Nggak ada rasain apa-apa ya. Vaksin ya vaksin kayak gitu. Kayak kita vaksin BCG zaman kecil dulu udah kayak gitu. Kayak program Iya, kayak imunisasi wajib zaman dulu. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan, Pak. Emang ya kayak gitu-gitu aja. Ini dapat iya surat. benar. Kebalik. Tuh. Oh, Dapat surat kayak jadi gini kan. dapat legitimasi kalau udah vaksin gitu ya. Iya, nanti dapat surat kayak gini tuh. Tuh, dapat surat kayak gini, terus nanti 2 minggu lagi datang ke sini, Pak. Terus nanti dapat ini, Pak, harusnya tuh dapat arahan dari Kemenkes. Tuh, dapat kayak gini. Tuh, nanti Kayak ada buku juga ya. tuh tujuan vaksin ada. Tuh seberapa ampuh, tuh periodenya Pak, tuh Pak, dicatat nih Pak, tuh periodenya. Wow, jadi periode 1 Januari April 1,3 juta tenaga kesehatan, 17,4 juta petugas publik. Periode kedua April 2001 sampai Maret 2022 masyarakat Pak, umum. tuh, udah Pak, banyak banget Pak programnya Pak. Tuh, Iya udah benar-benar. aku dapat kayak gini dari Kemenkes nanti. Dok, Ada lagi Pak, ada ngomong-ngomong lagi. Tuh. apa? Ini kalau di Sleman ada gerakan kayak gini, Cita Mas Jajar, yaitu cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak. Nah, aman toh? Saya minum teh dulu Pak. Siap, Dapatnya teh silakan. hangat Pak, dapatnya teh hangat. Kayak nggak bubur kacang hijau, kayak posyandu gitu, Dok. Nggak dikasih apa-apa Pak. Kalau posyandu kan kita dapat bubur kacang hijau tuh. Dapatnya teh hangat loh. Dok, ngomong-ngomong tadi kan ini sebelum vaksin hari ini, berapa hari sebelumnya itu dapat notifikasi atau misalnya SMS atau telepon gitu nggak, Dok, untuk ikut vaksin gitu? Jadi hari ini yang vaksin bukan hanya sendiri ya, tapi banyak teman-teman saya udah vaksin. Terus prosesnya itu ini Pak, prosesnya 2 kali Pak. 2 kali vaksin. Jadi vaksinasi itu dilakukan dalam waktu 2 minggu, jeda 2 kali, dan kita dapat vaksin murah loh Pak. Gratis kita. Sinovac itu kan harganya paling murah di dunia. Paling mahal kan Pfizer sama Moderna kan. Dan si Sinovac ini kan safety-nya bagus Pak. Untuk side effect dia 0,1% KIPI level 3. Dari penjelasan Prof. Batejo ya. Dan efikasi 65,3. Good Pak, good banget ini. Dan gitu. Singapura pun malah mau beli Sinovac juga Pak. Karena enggak. Indonesia tergolong sukses Pak. Oh gitu. Dok, tapi kan itu yang jadi persoalan karena memang banyak orang yang ngerasa vaksin Sinovac ya, khususnya gitu kan, karena efikasinya tuh 65,3% gitu kan. Iya. Mereka jadinya ngapain kita divaksin, jadi ada gerakan menolak vaksin. Menurut dokter nih gimana nih? Ada gerakan kayak gitu karena Pak, terkait nanti efikasi. 10 menit lagi ya Pak. Soalnya HP ku kepanasan biar bisa tak save. Oke. 10 menit lagi ya. Kalau hoax itu hoax itu wajar beredar Pak, karena kan ini tidak kelihatan dan warga itu akan percaya kalau kita diedukasi, dan menurutku komunikasi publik pemerintah perlu ditingkatkan di sini gitu loh. Jadi jangan kita apa-apa sanksi itu bahaya Pak. Kalau kita terlalu represif kepada masyarakat, mewajibkan itu salah. Kesehatan itu hak segala rakyat Pak. Ya. Dan di sini pun dilihat Pak, di sini tuh Pak, di sini tuh dilihat di buku vaksin pun ini tuh hak kita Pak, ada inform consent. Kalau kita mau vaksin itu ada inform consent, tanda tangan. Saya foto kemarin, inform consent ini saya foto. Jadi kalau mau vaksin itu ada inform consentnya. Jadi bukan diwajibkan Pak. Kalau mau nolak pun bisa, segala resiko pun ada. Jadi saran saya lebih baik alih-alih kita mewajibkan dengan sanksi, kita edukasi yang benar, vaksin itu apa dan kawan gitu Pak. Iya benar-benar. Karena memang yang terjadi di masyarakat seperti itu kan Pak. Dok ya, apalagi ketika wacana kita ngajak orang untuk vaksin, termasuk kita juga kumparan mengadakan inisiasi dengan hashtag bersama kita vaksin, itu ada berita terkait denda bagi warga yang nggak ikut vaksin. Ini kan justru bukannya makin mengedukasi warga. Dapatnya kayak gini Pak nanti Pak, dapatnya kayak gini. Tuh, dapatnya kayak gini. Tuh. Tuh ada tuh tulisannya tuh 2020 0997 Donomianti. Dosis kedua 28 Januari. Tuh, Puskesmas Ngemplak. Ya, enak Pak. Tadi ada 20 ya, 20 peserta ya hari 20, ini ya di 20 Pak di Sleman Pak. Tapi 10 menurutku karena keren Pak. Enak Pak, maksudku ya nggak ada beda sama vaksin yang lain. Lapar Pak, sumpah. Dok, ngomong-ngomong
Habis vaksin mau ada apa nih? Langsung aktivitas atau mau istirahat dulu? Kerja Pak, ini langsung ke Turi lagi Pak, dipanggil Puskesmas Turi saya. Mau ngapain di Turi? Ya kerja Pak, ketemu sama kawan-kawan lah, nakes-nakes di sana. Oh iya iya iya. Nah dok, nih, siap lanjut aja. Dok, satu hal adalah kenapa sih kita itu perlu divaksin? Pertanyaannya. Jadi kita tuh perlu divaksin dalam artian untuk ini Pak. Satu, vaksin kita kan ada yang namanya status pandemi ya Pak. Status pandemi itu WHO mengeluarkan, dan kalau bisa dibilang selesai, itu kalau 70% warga kita terinfeksi, namanya herd immunity. Herd immunity bisa diraih jadi 2 tahap. Natural infeksi atau vaksinasi. Nah, kalau natural infeksi Pak, nah COVID ini 80% ringan, 20% berat. Bapak bayangin, kalau 70% warga kita kena COVID, 20% dari 70% kita kena berat, Paskes sanggup nggak, Pak? Ya, enggak. Nggak sanggup, Pak. Nggak mungkin kita nunggu natural infeksi. Itu sama aja kita pemakaman massal, Pak. Makanya alangkah lebih baik dengan vaksinasi ini, kita bisa menciptakan herd immunity lewat vaksin, dan kita bisa memacu kekebalan alami. Sehingga kita kalaupun kena COVID, kita nggak ada efek berarti, Pak. Karena ingat, nggak semua rakyat itu imunnya kuat. Ada orang bilang COVID tidak menakutkan. Loh iya kalau kamu anak muda. Loh, tapi kalau kamu ada gangguan yang lain, kalau orang tua gimana Pak? Kita kan nggak tahu seberapa kuat diri kita. Wong imun tuh kecil-kecil kok. Benar nggak Pak? Maksudnya vaksin ini dalam rangkaian untuk mengeluarkan status negara dari pandemi. Biar kita beraktivitas normal. Tapi prosesnya 15 bulan Pak. Jadi setelah 15 bulan baru kita bisa normal lagi kayak dulu. Jadi memang ya bahkan tadi ya, bahkan ada kok dok kasus gitu ya anak muda bahkan yang secara umur mungkin fit gitu ya ketika kena COVID meninggal itu banyak juga gitu kan artinya Pak, memang dan COVID ini kita hari ini berduka ya Pak ya, saya Ali Jaber wafat loh Pak, dan di beliau belasan hari kena COVID. Akhirnya hari ini negatif, tapi Allah berkehendak lain Pak. Kita nggak bisa Pak membiarkan orang-orang penting seperti ini tuh kena terus tuh nggak bisa Pak. Iya betul. Akan banyak orang-orang penting di Indonesia tuh yang akan kehilangan Pak kalau seperti ini terus. Ya benar. Nah tapi kan gini dok. Belasan hari loh Pak, beliau tuh kurang baik apa? Menyebarkan kebaikan, disegani banyak orang, ayam tidak pernah mengasut, tidak pernah apapun. Beliau disegani banyak orang, dan belasan hari kemarin ICU, keluar ICU semua orang udah seneng gitu, karena negatif. Akhirnya negatif. Tapi hari ini dipanggil, itu tuh kayak menurutku harusnya semua orang udah sadar ini udah bahaya banget gitu loh. Kita nggak bisa biarin talenta dan orang-orang baik di Indonesia tuh hilang satu persatu hanya karena virus laknat kayak gini gitu. Iya, makanya kita harus bersama tuh kita vaksin ya dok ya. Iya, ditambah makan bergizi Pak. Kalau kita vaksin nggak makan, nggak olahraga, nggak protokol sama aja. Iya benar. Dok, tapi ada yang menarik nih kan. Ketika sekarang juga kasus harian juga makin tinggi. Kemarin ada 11.000 kalau saya nggak salah kan. Positifnya 11.000. Nah, ini di tengah vaksinasi juga berjalan. Apakah ini nggak dilematis dok? Ketika kasus corona lagi naik, terus kemudian vaksinasi juga dijalankan. Yang tadi juga saya lihat juga rupanya di puskesmas juga kerumunannya juga cukup lumayan. Ini gimana dok? Untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin justru kontradiktif gitu. Kalau yang misalkan kerumunan seperti ini, kita nggak munafik ya Pak, kita nggak munafik nih. Saya tuh selalu bilang ke masyarakat, cuci tangan pakai masker tuh wajib, jaga jarak tuh susah, bekerjalah semaksimal mungkin yang kalian bisa, dan kita nggak munafik Pak. KRL, ya kan, pasar, ya kan, perkampungan, pos ronda, itu semua hampir berarti ada kerumunan, tapi bekerjalah semaksimal mungkin. Ingatkan sesamamu kalau bisa. Saya tadi langsung ingetin, boy, ayo dong, jaga kerumunannya. Mereka bubar. Emang kita harus tegas pada diri kita dan pada sesama, Pak. Kenapa? Kita ini manusia, makhluk sosial. Bukan apa-apa sanksi. Kayak kita dulu lah, Pak. Ya kan kayak gini loh. Kalau kamu sama orang tua yang hormat dong. Apa salahnya mengingatkan sesama? Dan kalau diingatkan nggak usah tersinggung. Santai aja. Karena apa, Pak? Saya nggak munafik. Semua orang jaga jarak itu susah. Kenapa? Orang Indonesia jumlahnya banyak. Cuman kita bekerja semaksimal yang kita bisa. Apa yang kita bisa cegah, kita cegah. Yang penting pakai masker, cuci tangannya itu loh, Pak. Saya tuh, saya bahan sanitizer tuh seminggu bisa habis loh, Pak. Iya. Tapi gini dok, ada dua pertanyaan lagi lah. Satu yang terakhir adalah, tadi kan dokter bilang, dengan pemerintah ini sekarang PR-nya banyak terkait vaksinasi. Bagaimana caranya mengajak orang untuk akhirnya sadar. Nah, kalau dokter Tirta, apa usulannya supaya masyarakat kelas bawah gini khususnya? Karena memang saya ini, pengalaman saya dok ya, di RT ini udah mulai didata, tapi faktanya,
yang baru daftar itu adalah ya anggota keluarga RT, sementara warga yang lain tuh mereka takut gitu. Nah, itu PR-nya kader kesehatan tingkat puskesmas untuk mengedukasi mereka, Pak. Kita tuh punya sistem kesehatan mantep loh, Posyandu, Puskesmas, dan kawan-kawan. Asal Kemenkes membuat briefing yang bagus, kader-kader kesehatan kita dari tingkat Posyandu tuh bisa mengedukasi dengan baik, Pak. Itu, Pak. Itu tugasnya kader kesehatan. Ya kan? Iya. Ya itu. Tugasnya kita yang sudah tahu ya memberitahu kayak saya. Jadi ya ranting-ranting kesehatan ini mulai digerakkan lagi ya, Dok ya. Kayak puskesmasnya ya kan. Kesehatan, Pak. Ini, Pak. Dan sekali lagi, Pak, tokoh agama itu penting banget gitu. Jangan sampai kita kehilangan sosok guru lagi, Pak. Cukup, saya kehilangan 2 guru, Pak. Dan ini ditambah Syekh Ali Jaber, guru bagi kita semua. Gitu loh, Pak. Sampai kapan kita kehilangan guru-guru kita terus gitu loh. Sampai kapan? Mau sampai satu-satu dipanggil. Kenapa? Karena kalau anak muda, kalian akan kuat. Oke lah gitu. Tapi kalau orang tua seperti Syekh Ali Jaber, seperti almarhum Prof Iwan, mau sampai kapan coba di satu persatu hilang gitu loh. Jangan sok egois gitu loh. Itu yang saya bilang. Dan dengan adanya vaksin bukan berarti kita egois. Gak boleh kita melupakan segala protokol, gak boleh. Ingat, vaksin ini kita mendapat pertama itu kita amanah. Kita amanah nih dapat pertama. Bukan berarti kita harus pamer kemana-mana, enggak. Emang kita lebih aman daripada sekitar, tapi kita amanah ini. Jangan kita bukan sok aman, sok arogan, tapi kita amanah. Jagalah amanah yang diberikan oleh negara sama rakyat. Iya. Nah, Dok, terus ini, Dok, kan nanti akan ada 2 kali vaksin kan? Jadi hari ini pertama, nanti dokter juga akan divaksin lagi kan? Seminggu kemudian 14 hari, Dok ya? Nah, iya. Itu setelah itu kita bisa nongkrong nggak? Bilang Syekh Ali Jaber nggak kena COVID. Beliau dirawat belasan hari karena di ICU karena COVID. Beliau dinyatakan negatif COVID. Harusnya hari ini keluar. Itu loh yang kita kecewa. Harusnya hari ini keluar kayak, aduh nasib beda banget. Harusnya udah sembuh, bisa sharing-sharing. Kok bisa sembuh, kok bisa apa, tapi sedih, Pak. Aduh. Ya, kita turut berduka cita atas meninggalnya Syekh Ali Jaber ya, Dok ya. Semoga ini yang terakhir dan masyarakat juga aware untuk tetap. Udah negatif loh, Pak. Itu yang kita kecewa tuh, aduh udah negatif banget loh. Why? Kenapa takdir berkata lain gitu loh. Kalau beliau negatif, beliau akan menjadi sosok sentral soal untuk edukasi. Tapi pilih. Ya Allah udah mulai takdir lah untuk orang-orang baik di dunia ini. Itu kalau bagi saya. Ya. Oke. Dok, ini setelah 2 kali vaksin ngomong-ngomong udah bisa nongkrong nggak belum kita nih? Bikin event ya, gitu boleh, kan. Toh, Pak. Sakit nongkrong gini. Nongkrong pun boleh kalau gini, Pak. Tuh. Apa susahnya? Kalau minum, nih saya ajarin ya. Nggak vaksin tuh sampai 15 bulan, Pak. Sampai 70%. Ini misal kita nongkrong nih di coffee shop, ya kan? Nongkrong nih. Jangan diginiin. Salah. Tapi diginiin. Dibuka. Minum. Pakai lagi. Nah, selesai kan, Bro? Iya. Selesai. Effortnya kan? nggak besar ya, nggak terlalu Nggak ribet besar, lah ya. Bro. Nggak besar, Pak. Nggak besar. Betul. Nah, terus saya ngerokok gimana? Rokok. Selesai ngerokok, Masukin lagi. ya apa salahnya sih? Terus habis itu setelah selesai ngerokok, rampung, Mbak. Ya, simple, kan? Benar. Simple. Ya karena itu. Kecuali nyanyi, Pak. Kalau nyanyi harus dicopot. Tapi dengan catatan jarak antara panggung sama penonton ya jauh. Iya. Ya itu tadi memang di PR kita masih banyak tuh ya. Kita juga mungkin jadi salah satu bagian untuk mensosialisasikan. Kadang memang kita ya nggak usah jauh-jauh di. Pak, efek vaksin kok saya melapar banget ya, Pak ya. Ya udah, oke. Dok, makasih banyak ya, Dok, ya udah memberikan kesempatan buat Kumparan untuk live bareng sama dokter dan share berbagi pengalaman tadi. Tapi tolong ya Kumparan bantu edukasi dan jangan sampai kita kehilangan sosok karena Syekh almarhum. Karena beliau 17 hari berjuang dan akhirnya negatif 2 hari, tapi Allah berkehendak lain dan hari ini banyak orang divaksin. Jangan sampai kita kehilangan guru-guru kita lagi. Saya titip sama Kumparan, moga-moga Kumparan bisa mengedukasi masyarakat juga. Makasih Kumparan. Dok, saya juga mau satu pernyataan dulu karena Kumparan juga mengganakan program inisiasi dengan hashtag bersama kita vaksin ya, Dok. Semangatnya adalah kita membuka kesadaran untuk masyarakat semua agar mau vaksin. Karena bagaimanapun vaksin ini menjadi salah satu formulasi pemerintah untuk mengakhiri pandemi. Dan vaksin ini juga sekarang sudah aman, sudah disertifikasi BPOM, sudah halal karena MUI, jadi aman dan halal, Dok ya. Jadi kita sama-sama bersama kita vaksin. Terima kasih banyak ya, Dok ya.
Tetap sehat, tetap sama-sama. Tak terapkan share ya, Pak. protokol Tak share kesehatan. ya, Pak. Siap. Makasih.